dilakukan penertiban. Sebetulnya saya di sini itu juga salah satunya ngecek, tapi ini juga banyak staf saya yang saya turunkan untuk ngontrol tadi. Bagaimana quality control di lapangan, itu keuangannya seperti apa. Kalau Sosial Republik Indonesia langsung kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Terima kasih untuk foto bersama selesai. Mohon kembali kami ingatkan kepada dalam rangka penyerahan bantuan sosial kepada warga di Kabupaten Tuban, dan pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan untuk seluruh warga di Indonesia. Percepatan bantuan ini dimaksudkan adalah tujuannya bukan tidak lain adalah bagaimana kita semua segera selesai menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan bantuan ini, dengan harapan Bapak Ibu sekalian saat melakukan kegiatan di rumah karena semua gerakannya dengan PPKM ini dibatasi, maka Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah terutama dari sisi ekonomi. Kami tahu dari pemerintah, kami tahu bahwa itu mungkin kurang. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang sekarang ini lebih ganas dibandingkan saat pertama tahun 2019-2020 yang lalu. Semakin ganas. Dan ini WHO sudah mengingatkan lagi akan ada keluar varian baru yang lebih ganas lagi. Jadi kami pemerintah mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong ini disampaikan ke saudara-saudara kita. Kita bahkan kemarin waktu masih ketemu, kalau ketemu dengan rapat dengan menteri dan presiden harus swab. Kalau rapatnya tiap hari ya saya swab tiap hari. Kenapa? Itu untuk saling menjaga. Kalau kita pakai sanitizer itu maksimal 4 kali. Pakai sanitizer sekali, keluar, oh ya mau apalagi pakai lagi 2 kali. Begitu 4 kali maka kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena kalau enggak dia nebal di sini, virusnya nggak bisa mati lagi nempel. Jadi ini bantuan ini memang mungkin tidak cukup. Tapi bagaimana kami ingin meringankan, pemerintah ingin meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan kehendak kita. Jangan menyerah yang paling penting. Meskipun itu berat. Berharap penyenangan semua gembira ya Pak. Gembira enggak? Gembira ya Pak. Nah, terima uang ya. Tapi jangan digunakan untuk beli rokok loh Pak, Ibu ya. Jangan, sayang Pak, kalau bisa ditabung ya. Kalau memang sisa bisa digunakan ditabung. Kalau kurang dipakai makanan untuk makanan yang sehat. Nanti kalau rokok sembuh dari COVID, kena penyakit yang lain. Saya kira demikian, terima kasih. Pemerintah memberikan 3 jenis bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ada bantuan yang lain dari desa, Kementerian Desa, ada yang diberikan juga dari tenaga kerja, dan ada yang bentuknya subsidi listrik, dan ada yang bentuknya subsidi gas. Nah, yang kita berikan ini dari Kementerian Sosial
bentuknya ada 3. Bantuan bentuknya bantuan sosial tunai, ya, BST, itu karena ada dampak dari pandemi. Jadi kalau penerima BST pasti tahu itu sempat terhenti di bulan April, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Sempat terhenti di bulan April karena saat itu diproyeksikan bahwa di bulan April maka pandemi akan turun. Yang terjadi adalah kemudian terjadi kenaikan pasca Lebaran 5 kilo, yang nanti yang mengetahui persis adalah Bupati dan Forkopimda siapa yang belum terima di luar bantuan ini. Ya, 3.000 pack masing-masing 5 kilo. Nanti Pak Bupati dan Forkopimda, karena yang tahu persis yang belum terima siapa, atau impact dari PPKM itu tidak bisa jualan misalkan, maka itu akan diserahkan oleh Bupati dan Forkopimda. Seperti itu 3.000 pack. Menyusur yang belum menerima bantuan, karena kalau yang terima bantuan mereka sudah terima uang dan mereka sudah terima beras. Kemudian tadi yang saya sampaikan, yang penerima BPNT atau kartu sembako itu akan terima lagi sebanyak 2 bulan. Jadi 200.000 kali 2 bulan, jadi 400.000. Jumlahnya 18,8 seluruh Indonesia. Juta usulan dari daerah baru yang menerima BPNT. Jadi tadi kan awalnya hanya 18,8. Kemudian ada usulan baru dari daerah yang kepada kami Kementerian Sosial, kemarin saya ajukan ke Kementerian Keuangan, alhamdulillah disetujui, kurang lebih 5,9 juta se-Indonesia. Yang itu nanti akan menerima bantuan sama 1 bulan 200.000 selama 6 bulan, jadi Juli sampai Desember. Kita lagi lakukan penertiban. Sebetulnya saya di sini itu juga salah satunya ngecek, tapi ini juga banyak staf saya yang saya turunkan untuk ngontrol tadi. Bagaimana quality control di lapangan, itu keuangannya seperti apa. Kalau teman-teman tahu bahwa banyak sekali sekarang lagi kita proses hukum, kami dibantu oleh Kejaksaan dan Kepolisian, Mabes Polri, membantu kami untuk pengawasan itu. Seperti itu, untuk yang bantuan. Jadi gini ya, saya mantan wali kota, jadi saya tahu persis bagaimana kondisi pandemi kemarin itu. Jadi daerah memang mengalokasikan, tapi mungkin duitnya nggak ada juga kadang. Karena dia kondisi seperti ini juga sulit. Orang mau ditarik pajak sudah nggak bisa, betul Pak Bupati? Jadi seperti itu. Kalau ada memang akan pasti diturunkan. Saya kira tidak mungkin. Tidak ada satupun saya pikir pemerintah akan membiarkan rakyatnya menderita. Saya pikir tidak ada di level manapun. Ya, yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi di awal sambutan saya ngomong memang tidak cukup. Siapa ngomong ibu? Ngomong, coba ibu ditanya. Bu, ibu terima 2 bulan kan 600.000 plus 10 kilogram. Cukup Bu 1 bulan? Padahal itu untuk 2 bulan loh. Cukup Bu? Enggak, dikira cukup. Enggak. Tapi bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Untuk meringankan, loh ibu lebih pintar timbangannya aku. Meringankan. Ya kalau cukup pasti tidak cukup. Kalau double misalkan ada bantuan dari pusat, kemudian dari itu, ya enggak apa-apa lah untuk meringankan. Tapi kalau di data kita udah enggak. Termasuk 3 bantuan tadi enggak ada yang double ya? Siap. Makasih Bu Risma. Oh iya maaf.